Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar nih hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di perkuliahan mata kuliah micro teaching ini yang diampu oleh Dr. Andes Haji Dede Tatang Sunaria MPD. Nah teman-teman, kali ini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang prinsip dan karakteristik pembelajaran micro teaching. Jadi disimak baik-baik ya. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pembahasan, kita dapat memperkenalkan dulu kelompok 2 yang cantik-cantik ini. Yaitu pertama ada Teh Anissa Zainatun, Teh Akmala Karima, Teh Mega Dinda Eka Laksana, dan saya sendiri Rosi Aprilia Fauzia. Jadi disimak baik-baik ya. Dasar pemikiran pembelajaran mikro. Nah teman-teman, udah pada tahu kan pembelajaran mikro itu apa? Ya benar, pembelajaran mikro adalah suatu metode pelatihan pendidikan dalam skala kecil dan terbatas dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan mengajar dan mendidik. Salah satu tugas pokok seorang guru ialah mengajar, karena seorang guru juga perlu loh memiliki kemampuan yang mendukung dalam mengajar. Nah, kenapa? Karena untuk meningkatkan kemampuan para guru agar memiliki kemampuan yang profesional yang dipelajari berbagai konsep atau teori tentang keguruan, mempelajari berbagai mata pelajaran yang harus diajarkan, serta melakukan kegiatan praktek di sekolah untuk melatih dan mendapatkan pengalaman praktis mengajar. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat memberi porsi latihan keterampilan mengajar selain kegiatan praktek mengajar di kelas, yaitu dengan pendekatan mikro. Maaf teman-teman, yaitu pendekatan pembelajaran mikro. Nah, dengan adanya pembelajaran mikro ini, tata pelaksanaan pembelajaran yang disederhanakan sehingga dapat mengurangi kerumitan yang biasa muncul dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran mikro ini dalam kurikulum pendidikan keguruan agar para mahasiswa calon guru maupun bagi para guru secara langsung dapat melakukan aktivitas melatih diri yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Nah, di sini ada dasar pemikiran pembelajaran mikro. Antara lainnya yaitu yang pertama, guru sebagai profesional seharusnya memiliki 3 modal dasar, yaitu pemahaman yang mendalam terhadap hal-hal yang bersifat filosofis, konseptual, dan skill keterampilan. Yang kedua, ada pembelajaran merupakan suatu proses dan melihatkan berbagai aspek. Oleh karena itu, untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif diperlukan berbagai keterampilan. Yang ketiga, keterampilan mengajar merupakan kompetensi profesional yang cukup kompleks. Sebagai integrasi kompetensi guru secara utuh dan menyeluruh. Yang keempat, sekumpulan teori yang diperoleh di perkuliahan tidak akan mampu secara otomatis membuat calon guru menghadapi berbagai masalah yang ada dalam kelas. Persoalan terkait penguasaan materi, relevansi, metode, dan strategi, manajemen kelas, tempat praktik, dan mekanisme pengaturan waktu, dan muncul secara bersamaan dan menciptakan situasi baru yang belum pernah ditemui oleh mahasiswa atau calon guru sebenarnya. Karakteristik pembelajaran micro-teaching. Karakteristik utama micro-teaching adalah minimalisi atau penyederhanaan. Kata minimalisi atau penyederhanaan tersebut mengacu kepada jumlah waktu, jumlah materi, jumlah keterampilan, dan jumlah siswa. Pembelajaran micro-teaching berbeda dari segi ukuran dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Ukuran pembelajaran micro-teaching nampak lebih kecil, yaitu untuk mengilustrasikan bahwa dalam pembelajaran micro-teaching, bentuk pembelajarannya lebih disederhanakan. Akan tetapi, walaupun bentuk pembelajaran mikro bersifat disederhanakan, pembelajaran mikro tetap sebagai bentuk pembelajaran yang sebenarnya, atau real teaching. Hanya saja, praktek mengajar melalui micro teaching tersebut tidak dilakukan di kelas yang sebenarnya. Pelaksanaan pembelajaran micro teaching pada prinsipnya merupakan realisasi pola-pola pengajaran yang sesungguhnya, atau real teaching. Adapun tabel perbandingan pembelajaran micro teaching dengan pembelajaran biasa. Di sini terdapat 8 komponen. Yang pertama siswa. Untuk pembelajaran biasa itu 30-40 orang, sedangkan micro teaching 10-15 orang. Yang kedua ada kompetensi dasar. Pembelajaran biasa 2-4 kompetensi dasar, sedangkan micro teaching hanya terdapat 1 kompetensi dasar.
Yang ketiga, indikator hasil belajar. Untuk pembelajaran biasa, ada 1-9 indikator hasil belajar, sedangkan micro-teaching terdapat 1-3 indikator hasil belajar. Untuk komponen yang keempat yaitu materi. Materi untuk pembelajaran biasa itu materinya luas, sedangkan micro-teaching hanya terbatas materinya. Lalu yang kelima ada waktu. Pembelajaran biasa waktunya itu dari 30-50 menit, sedangkan pembelajaran micro-teaching itu dari 10-15 menit. Lalu yang keenam, komponen tempat. Untuk pembelajaran biasa, tempatnya yaitu di kelas, sedangkan pembelajaran micro-teaching itu bisa di laboratorium atau di kelas. Lalu yang ketujuh ada pembelajaran. Pembelajaran biasa yaitu pembelajaran yang sebenarnya atau real teaching, sedangkan pembelajaran micro-teaching tidak di kelas sebenarnya atau not real classroom teaching. Lalu yang kedelapan ada komponen keterampilan. Untuk pembelajaran biasa yaitu terintegrasi, sedangkan pembelajaran micro-teaching yaitu terisolasi. Dan Rian mengidentifikasi hal-hal fundamental karakteristik micro-teaching sebagai berikut. Yang pertama itu, micro-teaching is real teaching. Maksudnya adalah proses latihan yang dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran mikro adalah kegiatan pengajar yang sebenarnya atau real teaching, tetapi dilaksanakan bukan pada kelas yang sebenarnya, melainkan dalam suatu kelas baik itu laboratorium atau tempat khusus yang dirancang untuk pembelajaran mikro. Yang kedua ada micro-teaching lessons the complexities of normal classroom teaching. Maksudnya di sini yaitu latihan yang dilakukan melalui pendekatan pembelajaran mikro sesuai dengan namanya yaitu mikro, yaitu kegiatan latihan pembelajaran yang lebih disederhanakan. Penyederhanaan ini dilakukan dalam setiap unsur atau komponen pembelajaran. Lalu yang ketiga, micro-teaching focus on training for the accomplishment of specific tasks. Nah, maksudnya di sini yaitu latihan yang dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran mikro hanya difokuskan pada jenis-jenis keterampilan tertentu secara spesifik, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh setiap yang berlatih atau dasar saran yang diberikan oleh pihak supervisor. Lalu, selanjutnya yang keempat, micro-teaching allows for the increased control of practice. Maksudnya di sini yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan mikro lebih diarahkan untuk meningkatkan kontrol pada setiap jenis keterampilan yang dilatihkan. Kontrol yang ketat, cermat, komprehensif, relatif mudah dilakukan dalam pembelajaran mikro, karena setiap peserta yang berlatih hanya memfokuskan diri pada jenis keterampilan tertentu saja. Lalu yang terakhir yaitu kelima, micro-teaching greatly expand the normal knowledge of result of feedback dimension in teaching. Maksudnya di sini yaitu melalui pendekatan pembelajaran mikro dapat memperluas wawasan dan pemahaman terkait pembelajaran. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran micro-teaching yaitu suatu pembelajaran yang memiliki ciri khusus seperti pembelajaran yang bersifat nyata, ukuran yang diperkecil, bersifat individual, dan mengutamakan adanya feedback. Ya, kita masuk ke dalam pembahasan prinsip-prinsip dalam pembelajaran micro-teaching. Prinsip pembelajaran mikro merupakan ketentuan, kaidah, atau hukum yang harus dijadikan pegangan di dalam pelaksanaan pembelajaran mikro. Sesuatu yang telah disepakati sebagai ketentuan hukum atau prinsip, maka ketika aturan itu ditaati, akan berdampak positif terhadap proses dan hasil pembelajaran mikro. Sebaliknya, apabila ketentuan aturan itu diabaikan atau tidak ditaati, maka pembelajaran mikro sebagai salah satu pendekatan pembelajaran untuk membina dan meningkatkan kemampuan mengajar tidak akan membawa dampak yang positif. Kita langsung saja membahas satu persatu prinsip-prinsip dalam pembelajaran micro-teaching menurut Sukirman. Yang pertama yaitu fokus pada penampilan. Yang dimaksud dari prinsip ini adalah penampilan adalah perilaku atau tingkah laku calon guru dalam melatihkan setiap jenis keterampilan mengajarnya. Penampilan biasanya menunjukkan pada performance seseorang yang secara konkret bisa dilihat atau diamati.
Misalnya dengan kesadaran sendiri akan berlatih bagaimana cara membuka pembelajaran yang dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi belajar peserta didik. Hal ini sesuai dengan karakteristik pembelajaran mikro yang sudah dipelajari, yaitu sebagai pendekatan untuk melatih kemampuan mengajar dalam skala yang disederhanakan. Selanjutnya yaitu prinsip spesifik dan konkret. Spesifik dan konkret yang dimaksud yaitu jenis keterampilan yang dilatihkan harus terpusat pada setiap jenis keterampilan mengajar yang dilakukan secara bagian demi bagian. Misalnya, berlatih membuka dan menutup pembelajarannya dilakukan secara tersendiri dan tidak digabungkan dengan jenis keterampilan mengajar lainnya dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, penampilan dalam membuka atau menutup pembelajaran tersebut bisa ditekankan pada aspek-aspek yang lebih khusus lagi. Misalnya, bagaimana dalam menyampaikan tujuan ketika membuka pembelajarannya, bagaimana ketika mengkondisikan lingkungan belajar, ketika cara atau gaya yang dikeluarkan dalam pembelajaran, bagaimana vokalnya, dan lain sebagainya. Lanjut kepada prinsip yang ketiga yaitu umpan balik. Yang dimaksud umpan balik yaitu proses memberikan komentar, saran, dan solusi pemecahan. Didasarkan pada hasil pengamatan dari penampilan yang telah dilakukan seseorang calon guru yang berlatih. Setelah selesai, setiap peserta calon guru melakukan proses latihan melalui pembelajaran mikro. Pada saat itu pula dengan segera dilakukan prosesnya umpan balik. Misalnya, melihat hasil rekaman proses pembelajaran atau penyajian dari pihak observer atau supervisor, selanjut diberikan komentar terhadap penampilan yang telah dilakukan oleh peserta. Setelah melihat rekaman atau memperlihatkan beberapa komentar, kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan diskusi dan refleksi untuk memberikan saran atau pemecahan yang harus dilakukan untuk perbaikan dalam penampilan berikutnya. Selanjutnya yaitu prinsip keseimbangan. Prinsip ini terkait dengan prinsip sebelumnya, yaitu umpan balik. Maksudnya, ketika observer atau supervisor menyampaikan komentar, saran, atau kritik terhadap penampilan peserta calon guru, tidak hanya menyoroti kekurangannya, namun kelebihan-kelebihan dari penampilan yang telah dimilikinya juga harus ditampilkan. Dengan demikian, pihak-pihak yang berlatih dapat memperoleh masukan yang berharga, baik dari sisi kelebihan maupun kekurangannya. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip ketuntasan. Ketuntasan adalah kemampuan yang maksimal terhadap keterampilan yang dipelajarinya. Apabila dari 1 atau 2 kali latihan ternyata berdasarkan kesepakatan bersama masih ada yang harus diperbaiki dalam menerapkan jenis keterampilan tertentu, maka harus membantu atau memfasilitasi latihan ulang sehingga diperoleh kemampuan yang maksimal sesuai yang diharapkan. Selanjutnya yaitu prinsip maju berkelanjutan. Hal ini yaitu yang dimaksud adalah siapapun yang berlatih dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mikro, ia harus mau belajar secara terus-menerus tanpa ada batasnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang, demikian pula pengetahuan tentang keguruan dan pembelajaran. Setiap saat mengalami perkembangan baik kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, ketika seseorang telah terampil menguasai satu model atau jenis keterampilan yang dilatihkan, tidak berarti segalanya dianggap sudah selesai. Akan tetapi, masih banyak tantangan lain yang harus dipelajari, dilatihkan, dan dikuasai. Inilah makna dari prinsip maju berkelanjutan, yaitu keinginan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan diri. Sekian, baik selanjutnya pembahasan selanjutnya.
Keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran mikro-teaching. Teaching skill merupakan sejumlah keterampilan dasar atau perilaku yang dapat dikembangkan melalui proses latihan dan dapat digunakan pada saat situasi pembelajaran dilaksanakan oleh teacher train. Allen dan Ryan mengemukakan bahwa keterampilan mengajar secara umum diklasifikasikan ke dalam 14 keterampilan. Yang pertama, stimulus variation, yang kedua set education, yang keempat closure, yang keempat, silent and nonverbal cues, yang kelima reinforcement of student participation, yang keenam fluency in asking question, yang ketujuh probing question, yang kedelapan high order question, yang kesembilan divergent question, yang kesepuluh recognizing attending behavior, yang ke-11 illustrating and use of example, yang ke-12 lecturing, yang ke-13 planned repetition, and yang ke-14 completeness of communication. Nah, keterampilan dasar tersebut dapat disederhanakan menjadi 8 keterampilan. Yang pertama, keterampilan membuka. Keterampilan membuka pelajaran sesuai dengan pengertian dan tujuan keterampilan membuka pembelajaran, yaitu sebagai pra-pembelajaran yang bertujuan antara lain untuk menciptakan kondisi siap mental, memusatkan perhatian, dan membangkitkan motivasi siswa. Maka, untuk mensiasatinya dapat dilakukan melalui alternatif kegiatan berikut ini. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Perhatian dalam pembelajaran adalah kesanggupan untuk seluruh aktivitas siswa agar tertuju kepada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Lalu yang kedua ada menumbuhkan motivasi siswa. Motivasi adalah suatu kekuatan atau energi yang mendorong seseorang untuk beraktivitas. Motivasi sangat dimiliki, dipelihara serta ditingkatkan pada setiap siswa. Guru harus berusaha membangkitkan motivasi belajar siswa sehingga siswa dapat berbuat, bekerja, dan melakukan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Lalu yang selanjutnya ada membuat acuan. Acuan dalam pembelajaran adalah gambaran singkat atau deskripsi yang menginformasikan ruang lingkup materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Dalam membuka pelajaran, memberikan acuan sangat penting karena dengan acuan yang disampaikan oleh guru, siswa sejak awal telah memiliki gambaran singkat mengenai apa yang akan dipelajari, aktivitas apa yang harus dilakukan untuk mempelajarinya. Lalu yang selanjutnya membuat kaitan. Nah, kompetensi adalah kemampuan dalam pengetahuan, sikap atau nilai keterampilan dan kebiasaan yang direfleksikan dalam kegiatan berpikir dan bertindak. Oleh karena itu, membuat kaitan pada saat memulai pembelajaran tidak hanya mengaitkan antara tujuan atau materi yang akan dipelajari dengan materi-materi sebelumnya yang telah dikuasai oleh siswa. Akan tetapi keterkaitan dengan tugas-tugas atau permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian materi yang akan dipelajari siswa memiliki nilai fungsional, yaitu bermanfaat dan terkait dengan kehidupan yang dihadapi. Lalu yang kedua adalah keterampilan menutup pembelajaran. Nah, keterampilan menutup pembelajaran yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar secara utuh dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Seperti halnya dalam kegiatan membuka pelajaran, dalam kegiatan menutup pembelajaran pun terdapat beberapa cara atau teknis yang dapat dilakukan oleh guru. Misalnya menutup dengan cara membuat kesimpulan, membuat ringkasan, mengadakan refleksi, menyampaikan review, menyampaikan salam penutup, dan sebagainya. Nah, sesuai dengan pengertian dari tujuan dari kegiatan menutup pelajaran, maka kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru dalam menutup pembelajaran diantara lain, pertama meninjau kembali atau mereview, yang kedua menilai atau evaluasi, yang ketiga mengorganisasikan kegiatan, yang keempat menyimpulkan, yang kelima mengadakan konsolidasi, yang keenam memberikan tindak lanjut. Lalu selanjutnya ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan yaitu suatu keterampilan untuk mengkomunikasikan materi pembelajaran kepada siswa secara jelas, gamblang, dan lancar. Keterampilan menjelaskan sangat penting karena salah satu tujuan
tujuan akhir dari pembelajaran adalah perubahan perilaku baik menyangkut dengan pengetahuan, sikap, keterampilan, maupun pembiasaan. Nah, secara sederhana kita dapat berkesimpulan bagaimana perilaku siswa akan berubah sesuai dengan apa yang diharapkan jika materi yang dipelajari tidak dipahami. Adapun untuk memperoleh pemahaman yang baik tergantung pada penjelasan yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, terkait dengan pembahasan sebelumnya bahwa untuk lebih jelasnya pemahaman siswa dan menjelaskan atau lecturing sebaiknya disertai oleh ilustrasi dan contoh yang tepat. Nah, pada garis besarnya ada 2 unsur pokok yang harus dikuasai oleh guru melaksanakan keterampilan, yaitu keterampilan merencanakan penjelasan dan keterampilan menjanjikan penjelasan itu sendiri. Lalu selanjutnya keterampilan memberi penguatan. Memberi penguatan yaitu pemberian respon dari guru terhadap aktivitas belajar siswa. Tujuan pemberian penguatan yaitu untuk lebih meningkatkan motivasi belajar. Bentuk penguatan bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu penguatan dengan verbal atau non-verbal. Sasarannya sama, penguatan verbal dan non-verbal yaitu ditujukan untuk memberikan respon terhadap proses hasil belajar siswa melalui respon yang disampaikan guru. Siswa akan merasa diakui terhadap proses dan hasil yang dikerjakannya. Nah, penguatan verbal. Penguatan verbal merupakan respon yang diberikan oleh guru terhadap perilaku atau respon belajar siswa yang disampaikan melalui bentuk kata-kata atau lisan atau kalimat ucapan. Nah, penguatan melalui ucapan lisan atau verbal ini secara teknis lebih mudah dan bisa segera dilaksanakan untuk merespon melalui ucapan terhadap respon siswa. Misalnya, penguatan verbal dalam bentuk kalimat seperti kata bagus, baik, luar biasa, ya, betul, tepat, atau kata-kata lain yang sejenis. Penguatan verbal dapat bentuk kalimat seperti ini, pekerjaanmu rapi sekali, dan lain yang sesuai dengan perilaku yang ditujukan oleh siswa. Lalu yang kedua ada penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal sebaliknya dari penguatan verbal, yaitu respon terhadap perilaku belajar siswa yang dilakukan tidak dengan kata-kata atau ucapan lisan, melainkan dengan perbuatan atau isyarat-isyarat. 2. Gerak mendekati. Yang ketiga ada sentuhan. Yang keempat kegiatan yang menyenangkan. Kelima memberi simbol atau benda. Keenam penguatan tak penuh. Lalu selanjutnya ada penguatan secara bervariasi. Nah, perilaku yang ditunjukkan siswa dalam proses hasil pembelajaran meliputi 3 unsur, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ketiga jenis perilaku hasil belajar tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan oleh karena itu maka jenis maupun bentuk penguatan yang diberikan oleh guru pun harus disesuaikan dengan karakteristik perilaku belajar dan stimulus pembelajaran secara bervariasi. Bisa dilakukan melalui beberapa cara seperti variasi dalam menggunakan metode, media, gaya mengajar, suara, variasi dalam menggunakan komunikasi pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, tujuan pemberian stimulus yang bervariasi ini adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis dan alat belajar seperti LCD proyektor, menggunakan pikir dan memperoleh pengetahuan lebih banyak. Keterampilan bertanya adalah cara yang dapat digunakan guru untuk mengajukan pertanyaan kepada siswa. Dalam setiap kesempatan atau kegiatan, pertanyaan sering muncul ketika ngobrol atau diskusi dengan teman, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, di sekolah. Ketika pembelajaran langsung, pertanyaan sering muncul. Nah, fungsi dan tujuan bertanya ini pada dasarnya yang sama, yaitu meminta jawaban, penjelasan, atau informasi yang diperlukan. Model atau bentuk pertanyaan harus memperhatikan berikut ini. Yang pertama, bahasa yang jelas, yaitu pertanyaan disampaikan dengan menggunakan alat yang mudah dimengerti oleh pihak yang ditanya. Yang kedua, waktu berpikir, yaitu pertanyaan yang diajukan harus memberi waktu yang cukup untuk berpikir bagi siswa, sehingga dapat menemukan penyampaian yang jawaban. Yang ketiga, pemerataan atau pemindahan giliran. Redacting, yaitu pertanyaan harus disampaikan secara adil dan merata kepada siswa, sehingga semua memiliki kesempatan yang sama. Yang keempat ada acak, yaitu pertanyaan sebaiknya diberikan secara acak, tidak berulang informasi pembelajaran, dan
menemukan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Yang selanjutnya ada kehangatan dan keantusiasan. Selanjutnya, susunan pembelajaran harus diciptakan dengan kondisi yang kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa merasa aman dan betah dalam belajar. Lalu yang terakhir yaitu merangsang berpikir. Setiap jenis berbagai aktivitas pembelajaran untuk menjawabnya. Lalu yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi. Nah, diskusi dalam proses pembelajaran termasuk ke dalam salah satu jenis metode pembelajaran. Setiap metode pembelajaran termasuk diskusi diarahkan untuk terjadinya proses pembelajaran secara aktif dan efektif untuk mencapai tujuan kompetisi. Selama diskusi kegiatan berlangsung, guru senantiasa harus berusaha memusatkan perhatian dan aktivitas pembelajaran siswa pada topik atau permasalahan yang pimpinan diskusi harus segera meluruskan dan mengingatkan peserta diskusi tentang topik atau sasaran yang didiskusikan yang dilakukan. Lalu yang kedua, memperjelas masalah atau urutan pendapatan. Pada saat diskusi berjalan, kadang-kadang ada pertanyaan, komentar, pendapat, atau gagasan yang disampaikan peserta diskusi, proses dan hasil diskusi itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga, menganalisis pandangan siswa, berpartisipasi secara aktif dan konstruktif untuk memecahkan masalah yang didiskusikan, menyampaikan ide, pendapat, komentar, kritik, dan lain sebagainya, agar sasaran dari diskusi dapat tercapai, yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara optimal. Maka guru untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara itu, pimpinan diskusi harus mendorong setiap anggota diskusi untuk berpikir dan menyampaikan buah pikirannya dalam forum diskusi. Lalu yang kelima ada menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Proses dan hasil diskusi harus menjadi satu contoh penerapan demokrasi dalam pembelajaran, karena pimpinan diskusi atau guru harus mampu mengendalikan kegiatan diskusi agar pembicaraan tidak didominasi oleh sekelompok atau orang-orang tertentu. Keterampilan mengelola kelas. Upaya pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk mendukung terjadinya proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, pendekatan atau teori apapun yang dipilih dan dijadikan dasar dalam pengelolaan kelas harus diorientasi sebesarnya terdiri model, tindakan, dan peran guru. Yang pertama ada preventif, yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk mencegah terjadinya gangguan dalam pembelajaran, tidak diartikan sebagai tindakan kekerasan, seperti halnya penanganan dalam gangguan keamanan. Keterampilan represif sebagai salah satu unsur dari keterampilan pengelolaan kelas. Maksudnya adalah kemampuan guru untuk mengatasi, mencari, dan menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam lingkungan pembelajaran. Lalu yang ketiga ada modifikasi tingkah laku. Modifikasi tingkah laku yaitu bahwa setiap tingkah laku dapat diamati, oleh karena itu bagaimana ketika tingkah laku yang muncul bersifat positif, maka tentu guru harus memberi respon positif agar kebiasaan baik itu lebih kuat dan dapat dipelihara. Sementara bagi yang menunjukkan perilaku yang kurang baik atau negatif, dengan segera mencari sebab-sebabnya dan mengingatkan untuk tidak diulanginya lagi. Bahkan kalau perlu secara edukatif memberikan hukuman agar menyadari terhadap perilaku kurang baiknya itu dan memperbaiki dengan lebih positif. Lalu yang ketiga, kebiasaan yang harus dihindari. Nah, kebiasaan yang harus dihindari ada pada berlebihan sehingga memasuki pada hal-hal yang tidak dikendaki oleh siswa. Berikan kesempatan kepada siswa mengemukakan kreativitas selama kegiatan bersifat positif. Yang kedua, kesenyapan. Dalam keterampilan mengajar, tentu kesenyapan diperlukan dengan harapan untuk membangkitkan perhatian dan motivasi siswa. Lalu yang ketiga, ketidaktepatan, yaitu kebiasaan tidak menaati aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan bersama, misalnya tidak datang tepat waktu, tidak tepat pulang, tidak mematuhi janji yang telah diucapkan, mengembalikan pekerjaan siswa, dan lain sebagainya yang menunjukkan tidak disiplin. Yang keempat ada penyimpangan, yaitu guru terlena membicarakan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan atau pembelajaran yang sedang dijelaskan. Dan yang terakhir adalah bertele-tele, yaitu kebiasaan mengulang hal tertentu yang tidak perlu atau penyajian yang tidak simpel, banyak diselingi
oleh humor atau guyon yang tidak mendidik dan tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Thank you for watching teman-teman. Semoga video kelompok 2 tentang prinsip dan karakteristik pembelajaran mikro dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.